Dijadikanlah manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kapan saudaraku itu diciptakan? Dapatkah kita ketahui kapan ini diciptakan? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut tahun mungkin sulit kita prediksi, ya. Tetapi musim apa, dalam keadaan apa saat itu Alkitab ada menuliskannya, yaitu di pasal yang kedua ayat yang ke-6. Di sana dijelaskan saudaraku bahwa kapan manusia diciptakan, dikatakan, tetapi ada kabut naik di atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Berarti ini berbicara musim dingin. Ada kabut. Lalu ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Jadi kapan manusia diciptakan? Pada musim dingin atau musim sejuk. Kenapa? Karena ada embun. Ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Jadi musim, bisakah dikatakan ini musim hujan? Bisa jadi. Tapi ayat firman Tuhan mengatakan bahwa membasahi seluruh permukaan bumi. Dan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Nah, di ayat 7 ini saudaraku, bagaimana Tuhan membentuk manusia itu. Sedangkan di ayat 1, Kejadian 1 ayat 26 tadi saudaraku, merupakan informasi bahwa manusia diciptakan pada hari ke-6 periode yang kedua. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada untuk Tuhan yang menjadi tema kita hari ini. Lalu kita lihat saudaraku di ayat 7 tadi, yaitu dalam Kejadian 2. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Waisar Elohim ha-adam yapar min ha-adamah. Dibentuklah manusia itu yapar min ha-adamah, dari debu dari tanah atau debunya tanah. Jadi ha-adamah di sini memperjelas kata yapar bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Yapar adamah, bukan dari debu emas. Bisa kalau diciptakan dari debu emas, bisa sombong dong. Kalau diciptakan dari debu besi, kepala batu, susah diatur, ya kan? Kalau diciptakan dari debu debu perak, mengkilat, mengeles ke sana, mengeles ke sini, banyak jawaban dan selalu dan begitu. Tetapi saudaraku, Alkitab kita, kitab suci katakan apa? Yapar min ha-adamah, dari debunya tanah. Nah, beberapa penafsir mengatakan saudaraku, min ha-adamah ini adalah debu tanah ini seperti tanah liat. Bisa jadi. Kenapa saudaraku bisa dikatakan seperti tanah liat? Karena saat itu pas musim hujan, maka tanah semua basah. Seperti seorang penjunan ataupun seorang tukang priuk yang sedang membuat priuknya, itu tanahnya harus dibubuhi air. Ya. Tetapi saudaraku, dikatakan di sini manusia itu diciptakan dari debu apa tadi? Tanah. Bila kita lihat saudaraku, kalau manusia itu dicipta dari debu tanah, ya tanah 1 meter mahal saudara. Apalagi 100 meter. Ya kan? Tanah 1 pengki, ya mungkin bisa minta ke tetangga untuk menguruk lubang. Ya kan? Tapi kalau 1 biji debu, waduh, segenggam debu, tanah. Kira-kira berarti nggak itu? Itu hanya mengotori rumah saudara. Bisa mengotori halaman kita, rumah kita, semua debu-debu bisa mengotori.
Artinya saudaraku, bahwa manusia itu sesungguhnya diciptakan bukan dari tanah yang spesial. Tidak. Bukan dari tanah yang spesial, tapi dari tanah yang tidak berarti. Di sini saudaraku, kita sebagai manusia, sesungguhnya tatkala kita sadari bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah yang tak berarti, tidak ada hak kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada hak kita untuk tinggi hati atau tidak mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Manusia diciptakan dari debu yang tidak berarti dan akan kembali juga kepada debu itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 7 pasal yang 29 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi saudaraku, apabila kita lihat dalam sesuai tema kita hari ini adalah ada untuk Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan adalah sesuai dengan kehendak dan kreasi Tuhan. Dikatakan tadi saudaraku, Waiser Adonai Elohim et ha Adam yapar ha Adama. Dibentuk, dikreasi, berarti ada satu idenya Tuhan. Ada idenya Tuhan. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ciptaan pertama sampai kelima, semua hanya dikatakan Dabar Adonai Elohim atau Dabar Elohim atau Yamar Elohim. Berfirmanlah Allah atau berkatalah firman. Haya wa haya haya. Kun fayakun, maka jadi. Abrakadabra, jadilah seperti perkataan. Itu bahasa Ibrani. Semua itu saudaraku menggunakan hanya firman dan perkataan saja. Tetapi manusia ada bahan bakunya. Apa tadi bahan bakunya? Debu. Tidak cukup hanya ada bahan bakunya, ada kreasi, ada ide, ada usaha. Di sini maksudnya saudaraku, betapa seriusnya ternyata Tuhan kita itu menciptakan manusia itu. Maka dikatakan manusia itu adalah ciptaan yang begitu spesial di mata Tuhan. Kalau binatang-binatang atau yang lainnya, binatang udara, binatang laut atau tumbuh-tumbuhan, semua hanya melalui haya wa haya. Jadi maka jadilah. Wayamer Adonai Elohim haya wa haya. Haya. Sedangkan manusia saudaraku memiliki bahan baku. Nah, tatkala kita tahu saudaraku, Tuhan sesungguhnya menciptakan manusia itu supaya manusia itu ada. Ini berarti kita ini ada bukan satu kebetulan ada. Bukan karena suatu kebetulan ada. Tetapi ada memang karena rencana Tuhan. Kenapa saya katakan rencana Tuhan? Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima diciptakan semua saudaraku. Itu persiapan untuk dipakai, digunakan oleh manusia. Artinya saudaraku, sebelum manusia itu diciptakan, Tuhan sudah mempersiapkan matang seluruh kebutuhan-kebutuhan. Apa yang diperlukan oleh manusia itu dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawabnya. Maka ayat 26 dikatakan, diciptakanlah manusia itu menurut gambar rupa kita. Jadi manusia itu saudaraku ada bukan suatu kebetulan ada. Maka teori Darwin itu harus kita tolak. Apa itu teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu asal usulnya dari nyemot? Atau apa itu nyemot? Monkey. Apa itu monkey? Bodat. Apa itu bodat? Monyet. Jadi itu harus kita tolak. Ya, saya nggak tahu saudaraku. Kalau saudara memaksakan ingin, ini kan suatu teori harus kita terima. Silakan terima. Kalau saya saudaraku dan anak-anak Tuhan kalau boleh jangan menerima itu. Kenapa? Kita nenek moyang kita bukan dari
monkey, bukan dari nyemot, bukan dari bodet. Amin. Kita diciptakan oleh Tuhan, dibentuk dengan kreasi, dengan tangan Tuhan sendiri. Ada usaha, ada ide, ada lelah Tuhan di sana. Sehingga maka kita ini adalah sesungguhnya ciptaan yang begitu sempurna dari segala ciptaan-ciptaan yang ada.